Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Parsasti, NIM 52300-19010 dari Prodi S1 Akuntansi UNUSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko menurut Milton Serijan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau investasi bisnis. Adapun manfaat manajemen risiko, yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi, mencegah perusahaan mengalami kolaps, dan yang ketiga meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir menjaga kepercayaan stakeholder. Tujuan manajemen risiko, yang pertama, melacak sumber-sumber risiko, melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Yang ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Yang terakhir, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi suatu perusahaan atau organisasi yang juga mencakup karyawan, properti, reputasi, dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, risk identification. Mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Yang kedua, risk assessment. Setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, risk response. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi manajer risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membuat sebuah strategi yang berintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Yang keempat, implementation. Melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari risiko yang ada. Yang terakhir, evaluate and review. Perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi. Pengertian dari Enterprise Risk Management adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Kerangka IRM dirancang untuk membantu manajemen dan dewan direksi menjawab pertanyaan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, apa saja risikonya terhadap strategi dan operasi bisnis? Yang kedua, seberapa besar risiko yang akan diambil? Yang ketiga, bagaimana kita mengatur pengambilan risiko? Yang keempat, bagaimana kita menangkap informasi yang kita butuhkan untuk mengelola risiko ini? Yang kelima, bagaimana kita mengendalikan risiko? Yang keenam, bagaimana kita mengetahui ukuran berbagai risiko? Yang ketujuh, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap risiko? Yang kedelapan, hal apa yang mungkin menghambat dalam proses bisnis perusahaan? Yang kesembilan, bagaimana risiko tersebut saling terkait? Mengapa fluktuasi di Indonesia cenderung meningkat? Karena setiap ekonomi akan mengalami fluktuasi atau tidak konstan, selalu berubah-ubah, dan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi yaitu yang pertama, faktor pemerintah. Dengan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penyebab naik turunnya nilai suatu barang.
Dan yang kedua, faktor penawaran dan permintaan. Dengan adanya faktor penawaran dan permintaan suatu barang, mata uang ataupun investasi lainnya dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu barang. Macam-macam resiko dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menurut sifatnya, dibedakan menjadi 3, risiko murni. Risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Contohnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Contohnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental. Risiko yang menyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Macam-macam risiko menurut sumber atau penyebabnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko intern. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja. Dan yang kedua, risiko ekstern. Risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Berikut adalah contoh studi kasus kegagalan manajemen risiko PT Dirgantara Indonesia. Ringkasan kasusnya yaitu akibat gaji yang selalu dibayar terlambat dan sebagian besar dibayar dengan cara dicicil. Persoalan tersebut berawal dari ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan penyelesaian order yang sudah kontrak dengan tepat waktu. Selain itu, pihak manajemen yang tidak mempunyai kemampuan bisnis sehingga tidak banyak order yang dapat oleh perusahaan. Solusinya adalah dengan mengganti jajaran manajemen yang sedang menjabat karena kinerjanya yang buruk, sehingga membuat kerugian yang besar terhadap perusahaan. Berikut contoh kasus kedua, Bank Syariah membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia BI membekukan kegiatan usaha BKU PT Bank Global Tbk sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang. Terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian terutama sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Ketiga, direksi Bank Global tidak menunjukkan iktikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Keempat, direksi pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindakan pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Solusi yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan skema asas good corporate governance. Kedua, seperti dilansir Investor Daily Online, bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dengan produsen aset manajemen. Ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan BAPEPA. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen risiko, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.